Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi bersama Pak Agus, guru bidang seni budaya. Tadi sudah didahului dengan renungan pagi, juga berdoa. Anak-anak semua kelas 8 sehat semua. Kiranya semuanya sehat-sehat selalu, jaga kesehatan di rumah, ya, makan yang sehat, menjaga kebersihan, dan istirahat yang cukup. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum pembelajaran seni budaya saya sampaikan, terlebih dahulu Pak Agus menyampaikan apa saja yang perlu kalian ketahui ya tentang pembelajaran seni budaya di kelas 8. Nah, di kelas 8 KKM-nya sama anak-anak ya, tetap 78 ya, 78, baik itu pengetahuan maupun keterampilannya ya, tetap 78. Sedangkan sikapnya kalian harus berusaha untuk memperoleh nilai B ya, memperoleh nilai B. Seperti biasa waktu kalian kelas 7 kemarin ya. Yang perlu saya sampaikan anak-anak di dalam mata pelajaran seni budaya ini akan saya bagi menjadi dua hal yang kita pelajari untuk di SMP Immanuel Batu ini. Kalau kita melihat di sekolah-sekolah lain yang sudah mungkin mumpuni ya, itu kalau kita lihat di buku cetak itu ada 4 hal yang harus dipelajari. Pertama tentang seni rupa, seni musik, seni teater, dan seni tari ya. Kalau sekolah lain yang memang ada gurunya itu semuanya diajarkan, tetapi untuk SMP Immanuel ya, dan ini juga kesepakatan dari MGMP ya, itu untuk semester 1 itu kita mempelajari tentang seni rupa saja. Sedangkan nanti di semester 2 kita mempelajari seni musik, begitu ya, mengerti semua ya. Oke, pesan Pak Agus yang paling penting ketika belajar nih ya, jangan seperti yang tahun-tahun kemarin ya. Usahakan ya ketika ada tugas ya, itu usahakan semuanya bisa, nggak bisa harus mengumpulkan. Apalagi nanti jika keterampilan ya, bisa nggak bisa, semuanya harus mengumpulkan, tidak ada yang menunda-nunda. Sehingga ketika untuk membuat rapot ini ya, untuk memasukkan, mengolah nilai itu, Bapak Ibu guru bidang itu tidak kesulitan untuk mencari kamu ya, untuk mengejar-ngejar kamu untuk mengumpulkan tugas. Nah, di dalam situasi seperti ini ya, kalian harus rajin-rajin mengikuti dan mengumpulkan tugas seperti yang sudah disarankan atau dijelaskan di dalam ISS ya. Itu mengerti semua ya? Ya, seperti itu ya. Ya, tetap ingat-ingat KKM-nya 78 ya, 78 pengetahuan, keterampilannya juga 78.
Demikian. Ada yang bertanya? Semua jelas ya. Oke. Anak-anak di kelas 8, kalian akan mempelajari, sudah saya bagi ya, sudah saya bagi-bagi. Coba nanti sambil melihat buku cetak yang sudah dibagikan ya, seperti ini, seni budaya kelas 8. Coba dibuka-buka itu ya, mungkin di halaman berapa ini ya, kita coba halaman daftar isi ya, daftar isi yang keempat. Nah, coba dilihat. Nah, itu di daftar isi itu ada seni rupa ya, itu yang kita pelajari. Di bab 1 ada menggambar model ya, bab 1 menggambar model. Itu nanti di pengetahuannya kalian akan memperoleh topik-topik ya tentang konsep dan prosedur menggambar model, B. alat dan bahan menggambar model, teknik menggambar model, dan mungkin yang DEF itu tentang uji kompetensi, dan rangkuman itu tentang ulangan. Terus di bab 2 dilanjutkan menggambar ilustrasi. Ada pengertian menggambar ilustrasi, bahan dan alat, proses menggambar ilustrasi. Nah, di dalam yang B dan C itu saya akan mengambil keterampilannya anak-anak ya, keterampilannya. Nanti ketika saya memberikan tugas untuk yang bab 1 itu teknik menggambar model, yang bab 2 proses menggambar ilustrasi, itu nanti ada keterampilan ya. Jadi nanti kalian mengerjakan di rumah saja ya, saya beri waktu berapa kali pertemuan gitu ya. Terus nanti hasilnya difoto, dikirim ke Pak Agus lewat ISS. Nah, untuk bab 1 dan bab 2 itu saya programkan kita pelajari di tengah semester pertama. Nah, di tengah semester yang keduanya itu nanti kita akan mempelajari tentang membuat poster di bab 9 dan bab 10, yaitu menggambar komik. Nanti coba lihat itu ya. Ya, coba dibuka halaman 6 atau ya huruf Romawi 6 anak-anak ya. Dilihat. Itu juga sama dengan yang pertama. Itu kalian juga akan mengalami proses ya, bagaimana cara membuat poster, syarat-syaratnya apa, dan praktek membuat poster. Ya, semuanya pasti nanti ketika saya menjelaskan di bab membuat poster nanti juga akan saya dahului ya dengan materi atau pengertian. Demikian juga di bab 10 tentang menggambar komik. Begitu anak-anak. Itu untuk tengah semester 2 di tengah semester 1 di bagian yang kedua nanti. Nah, mengerti semua ya? Oke, jadi sebelum kalian juga nanti mendapatkan buku yang belum dikirim ya, kalian boleh menulis atau meringkas di buku yang lama boleh ya. Kalau buku yang lama tidak ada, hilang, buku ringkasan lah pokoknya, ada catatan gitu ya. Ya, anak-anak, yang perlu disiapkan untuk kalian ya di dalam pelajaran seni budaya untuk kelas 8 ini memang agak banyak ini ya, agak banyak. Jadi seperti biasa ketika pembelajaran tatap muka, kalian juga akan menyediakan buku gambar ya, buku gambar 1 saja ya.
Ya, saya tambahkan anak-anak kembali lagi untuk buku gambar satu aja ya, ukuran berapa itu? Yang kecil itu ya, ukuran yang kecil ya, A4 ya mungkin ya, yang kecil ya, biasa yang disediakan oleh koperasi ya, seperti itu bukunya. Terus untuk alatnya pasti untuk gambar ilustrasi ini ya mungkin pewarna ya, alat tulisnya penggaris, terus pewarna ini kalian sudah belajar mulai kelas 7 kemarin mungkin, atau SD yang mahir menggunakan cat air boleh, memang agak sulit ya cat air tuh Pak. Yang krayon boleh, terus pensil warna juga boleh, spidol juga boleh. Jadi yang perlu disediakan buku gambar dan alat-alat tulis yang pasti ya, penggaris, pensil, penghapus, dan pewarna. Nah, pewarnanya itu tadi saya sebutkan boleh krayon, cat air, cat poster boleh, spidol, pensil warna. Ya, jelas. Seperti itu anak-anak untuk yang perlu disediakan. Ya, itu ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Semuanya sudah jelas ya untuk materi dan apa saja yang perlu disediakan untuk anak-anak di rumah. Ya, moga-moga ketika kita menginjak di bab 2 ya, bab 2 ya. Bab 2 itu kita bisa berjumpa tatap muka. Semoga seperti itu ya. Doakan Tuhan memberikan kemudahan bagi kita supaya kita bisa tatap muka dan pembelajaran lancar. Ya, demikian. Oke anak-anak, untuk yang pertama ya, kalian di kelas 7 kemarin sudah mengerti tentang pembagian seni ya. Tentang pembagian seni semuanya sudah diingat-ingat lagi ya. Kalau nggak, yang tidak ingat dibuka-buka lagi bukunya ya, dicoba diingat-ingat lagi apa sih macam-macam seni itu. Nah, kalau di sini kita langsung di kelas 8 itu kita tidak mengulang itu lagi ya. Kita langsung ke hal yang paling agak meningkat sedikit, yaitu tentang menggambar model ya. Coba kita lihat bukunya dulu ya, coba dibuka bukunya semuanya. Nah, coba dilihat bab 1 ya, halaman 2 bab 1 ya, ini coba lihat semuanya kelihatan ya, ini semuanya sudah ketemu ya. Nah, itu peta kompetisi pembelajarannya. Nah, ada 3 itu ya, seperti yang saya utarakan tadi. Juga dibaca apa sih tujuan, apa yang diharapkan ya ketika kamu belajar tentang menggambar model. Nah, itu ada 4 ya, ada 4 hal ya. 1, menjelaskan pengertian gambar model. 2, mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. 3, mengidentifikasi karakter objek gambar model. 4, menggambar model sesuai karakter objek gambar. Nah, itu yang diharapkan ketika kamu belajar bab 1 tentang menggambar model ya. Semuanya paham ya? Oke. Anak-anak, karena bukunya agak tebal ya gitu ya, seperti ini ya, kalian di buku catatan boleh ya meringkas atau mencatat hal-hal yang kalian anggap penting ya, dicatat sebagai ringkasan ya, itu wajib ya, meringkas supaya nantinya kamu kalau waktu ulangan harian kamu hanya membuka buku catatanmu atau ringkasanmu saja, enggak usah membuka buku yang tebal ini, enggak usah. Jadi ringkasan itu aja yang dibaca ya, itu. Oke, kita lanjut. Coba
Kita beralih ke halaman 3 anak-anak. Ya, ini saya tunjukkan gambar 3. Nah, ya semuanya sudah ya. Semuanya mengamati. Ya, perintahnya tolong dibaca. Semuanya membaca perintahnya, atau melihat atau membaca kalimat yang paling atas. Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Saat menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek baik benda mati maupun benda hidup dapat dijadikan sebagai model. Nah, sekarang amatilah beberapa gambar di bawah ini. Ya, saya beri waktu 5 menit. Ya. Cukup. Nah, kalau sudah, ya, untuk yang pertama, ya, yang pertama, kalian saya beri tugas mengisi halaman 4. Ya, itu aja cukup ya, ngisi halaman 4 ya. Yang ini kurang jelas ya. Ya, ini ya, nih dibaca dulu perintahnya ya. Kamu telah mengamati beberapa gambar atau lukisan yang dihasilkan dengan cara menggambar atau melukis dengan menggunakan model. Tuliskan teknik dan jenis model gambar hasil pengamatan pada kolom berikut. Kalau kalian nggak paham, nggak mengerti, ya kalian juga harus membaca yang ini halaman berikutnya ya, dicari di sini. Ya kalau nggak ngerti ya, untuk ngisi ini ya. Jelas ya? Oke. Terus yang ini ada kosong ini. Ya, ini di buku catatan aja ya, di buku tugas. Kalau belum ada buku tugas ya di kertas folio gitu ya, boleh ya, nanti dikirim ke saya. Ini dibaca ini perintahnya juga. Setelah mengisi lembar pengamatan, gambarlah model wajah teman sebangkumu pada kolom berikut. Nah, anak-anak, kalau kamu tidak duduk sama teman sebangku, wis saiki enake gambar wajah adikmu. Ya, gambar wajah adikmu. Kalau nggak punya adik, kakak. Kalau nggak punya kakak, ibumu atau ayahmu atau nenekmu atau temanmu. Ya, itu tugas pertama dari saya. Paham? Semua ngerti? Tidak ada pertanyaan? Sudah semua ya. Nanti juga akan saya tampilkan di ISS ya, penugasannya ya. Sekali lagi, tugas kamu adalah mengisi kolom dan menggambar ini wajah. Wis gak apa-apa, wis yang penting nyoba dulu ya, nyoba dulu ya, nyoba menggambar apa tadi, wajah teman ya. Kalau saya ulangi, kalau tidak ada teman ya wis pokoknya wajah orang-orang yang ada di sekitarmu ya, tapi agak jauh karena sekarang jaga jarak. Wis pokoknya diamati dari arah jauh 2 meter gitu ya. Kalau cedek-cedek ya, ya gambar detail gitu, amatilah ya, usahakan serius ya, jangan asal-asalan ya, serius ya, menggambarnya serius. Ini nanti ada penilaian ya, atau si Tono temenan mau nggak gambari, si Rini kok bagus, wah berarti serius ngambari ya, sesuai dengan perintahnya ya. Itu anak-anak untuk tugas dan pembelajaran hari ini ya. Selamat siang ya, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut di minggu depan ya dengan materi yang lain. Selamat siang, Tuhan memberkati.